Dari awal memang terkait soal pernasaban ini, saya sudah menduga bahwa akan banyak atau akan ada ulama-ulama dari Nahdlatul Ulama yang meradang, dan salah satunya itu adalah Gus Miftah. Sekarang di Indonesia ribut, malah ada usul tes DNA, bener gak Habib? Kalau yang bener-bener Habib, gue wani kok ngomong Habib Lutfi tes DNA, bacot cangkemmu gue kok cetowong apa itu. Tapi lah saya ngaku-ngaku Habib, mungkin perlu Pak Bupati. Kenapa? Karena mencoreng nama baik Habib itu sendiri. Saya itu mohon maaf Bu, saya itu sering banget berseberangan dengan para habaib. Tapi mohon maaf, yang saya lawan itu adalah siasahnya. Karena bagi saya, bedakan antara kiai dengan habib. Kiai itu dihormati karena sifatinya. Habib yang duriannya Kanjeng Nabi itu dihormati karena zatnya, karena darahnya. Karena teman saya yang lain, pondok pesantren Sabilul Zakar. Gus Miftah ya mambrah-mambrah, orang fokus gitu loh ya. Ini bukan masalah hormat menghormati kok. Ya, ini masalah nasab gitu ya. Ya nasab habaib semua kan sama, menyambung kepada Imam Ubaidillah. Kan itu. Artinya itu berlaku bagi keseluruhan habib. Tapi ini bedakan. Itu berbeda dengan persoalan kita hormat atau tidak menghormati kepada habaib. Berbedalah. Ya walaupun nantinya diputuskan bukan zuriat Nabi sesuai dengan data, fakta, catatan kitab nasab yang ada, yang ditemukan oleh Kiai Mat, Habib-habib yang mulia, yang alim, yang bagus, yang santun, baik-baik, ya tetap dihormati kan. Apa yang dilakukan oleh Gus Miftah ini satu hal yang menurut pikiran saya sendiri, dia sepertinya gagal paham di sini. Padahal kita tahu bahwa soal suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak pernah menyoal apa dia dihormati atau tidak. Yang pasti semua orang bersepakat A sampai Z harus dihormati kalau suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi persoalan adalah ini soal kajian ilmiah bahwa kaum Ba'lawi ini disinyalir nasabnya palsu, tidak tersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya konteks pembicaraan Gus Miftah lari dari situ. Kalau suriat Rasulullah sudah pasti dihormati. Itu pun tentu kalau ada suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang congornya kurang ajar, tidak beradab, itu juga patut dicurigai apa betul dia suriat Rasulullah. Jangan-jangan cucunya Abu Lahab, kan begitu, atau cucunya Fir'aun, boleh jadi. Oleh karena itu untuk membuktikannya harus melakukan tes DNA. Selama dia tidak mampu memunculkan kitab-kitab yang membahas tentang nasabnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Kiai Imaduddin. Jadi sahabat-sahabat semua jangan terkecoh, jangan kemudian meradang gara-gara persoalan ini. Persoalan habaib-habaib yang memang betul-betul mulia, berada, berilmu pengetahuan, saya kira tetap harus dihormati. Dan bukan saja saya kira habaib yang harus dihormati, semua umat, bahkan semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dihormati berdasarkan porsinya. Itu sudah tuntutan agama. Oleh karena itu pernyataan Gus Miftah ini sekali lagi saya kira salah alamat. Gus Miftah sepertinya gagal fokus. Gus Miftah sepertinya akhir-akhir ini memang terlalu banyak mengurusi urusan politik, mendampingi Pak Prabowo ke sana kemari. Jadi wajar mungkin kalau tidak fokus, dan anehnya juga sudah tahu bahwa dia kurang memahami ini konteks, kenapa komentar? Atau kan tidak ada susahnya sebenarnya bagi Gus Miftah untuk ketemu langsung dengan Kiai Imat. Apa susahnya? Diskusi, datang ke Banten, ke pesantrennya Kiai Imat, membahas bagaimana sebenarnya ini soal pernasaban. Karena kemudian kalau terjadi pembelahan-pembelahan seperti ini yang dilakukan oleh ulama-ulama NU yang kita kenal, Gus Miftah ini salah satu ulama muda Nahdlatul Ulama yang saya kira memiliki banyak pengikut,
Nah, ini kan bisa membuat orang-orang NU terbelah dalam melihat persoalan nasab ini. Jadi sekali lagi Gus Miftah, tolong disimak bahwa ini bukan soal tidak menghargai suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi soal oknum habaib ini, para habaib ini, kaum Baklawi ini, saya ulangi lagi, kaum Baklawi ini disinyalir berdasarkan hasil penelitian Kiai Imad, mereka memiliki nasab yang palsu, yang tidak tersambung ke Rasulullah. Dan saya kira bukan saja Kiai Imad yang menyatakan itu, beberapa nakoba internasional juga sudah dirilis bagaimana mereka meragukan nasab dari kaum Baklawi ini. Jadi sekali lagi, soal Habib Lutfi, Habib Jindan, dan beberapa habaib-habaib yang lain, ya termasuk habaib saya di sini, Puan Makkah, itu harus tetap dihormati. Tapi penghormatan kita ke beliau memang sekali lagi dari awal tidak berdasarkan karena nasabnya, tetapi karena keilmuan beliau, karena adab beliau, karena tutur sapa beliau, karena beliau yang mengajarkan ke kita soal Islam rahmatan lil alamin, dan bagaimana beliau mengajarkan soal kecintaan kita terhadap tanah air ini. Jadi sudahlah, jangan terlalu melebar ke sana kemari seolah-olah menguasai persoalan lalu komentar di media sosial. Saya kira ini hal yang tidak bagus. Lebih bagus Gus Miftah untuk sementara ini fokus saja mendampingi Pak Prabowo. Kali aja Pak Prabowo ke depan bisa terpilih menjadi presiden, daripada memasuki ruang-ruang perdebatan seperti ini yang bagi Gus Miftah sendiri belum jelas. Dan itu tercermin dari pernyataan Gus Miftah bahwa memang gagal fokus membahas soal pernasaban ini. Dan sekali lagi saya berharap Gus Miftah menemui beliau Kiai Imaduddin ya, karena kan dekat, bisa kan ke sana di pesantrennya beliau soal sekaligus diskusi, sekaligus membahas hal-hal lain yang mungkin bisa berguna untuk bangsa dan negara. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.